Di masa-masa pandemi seperti saat ini, kayaknya banyak banget nih orang yang kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan apa-apanya itu serba dari rumah. Nah, mungkin karena hal itu juga, kursi menjadi salah satu barang yang lagi dicari oleh banyak orang. Dan pas banget nih, di studio gue kali ini, gue udah kedatangan sebuah kursi yang looks-nya itu minimalis dan yang pastinya nyaman banget saat digunakan. Halo semua, selamat datang di channel Hartekin dengan gua Bahar. Buat kalian yang baru pertama kali nemu channel ini membahas seputar teknologi informasi dan produksi konten kreatif. Jadi buat kalian yang tertarik, jangan ragu untuk klik tombol subscribe di bawah dan nyalain lonceng notifikasinya ya, biar setiap ada video terbaru dari channel ini, kalian gak ketinggalan. Dan ngomong-ngomong tentang produksi konten kreatif, sebagai seorang YouTuber yang apa-apanya sendirian, mulai dari membuat skrip, pengambilan video, editing, sampai videonya nanti publish ke YouTube, pastinya gue butuh banget nih sesuatu yang bikin nyaman saat bekerja. Salah satunya adalah kursi. Dan selama hampir semingguan gue pakai, gue ngerasa kursi ini tuh emang bener-bener nyaman gitu buat gue. Ini dia Indachi Luxi One New Nylon. Di belakang namanya ini ada nylonnya, karena memang kaki-kakinya ini terbuat dari nilon. Kalau kita lihat dari atas, kursi ini memang tidak ada headrestnya ya, tapi sandarannya ini dibuat lebih tinggi dari kursi pada umumnya. Pada sandarannya ini terbuat dari busa yang cukup tebal dan empuk, yang dibungkus dengan kain berbahan Oscar atau semacam kulit sintetis gitu. Untuk armrestnya sama, terbuat dari nilon yang cukup tebal, tapi sayangnya ini tuh nggak bisa dinaik turunin nih. Dudukannya ini juga terbuat dari busa yang tebal dan sangat empuk, yang lagi-lagi sama dibungkus dengan kain berbahan Oscar. Untuk bagian bawah dudukannya ini terdapat hidrolik untuk meninggikan ataupun menurunkan kursi, yang bisa kalian atur dengan tuas di sebelah kanan kursi ini. Dan untuk tuasnya ini memiliki beberapa fungsi nih. Pertama, standar lah, kalau diputar tuasnya ini akan mengatur tinggi ataupun rendahnya pada kursi. Kalau didorong ke dalam, ini untuk ngelock fitur yang namanya sinkro. Apa itu sinkro? Jadi sinkro itu adalah fitur kayak semacam tilt up gitu, untuk bagian sandarannya ini nih. Jadi dibatasin gitu gerak ngayunnya. Nah, kalau ditarik keluar, ini untuk unlock fitur sinkronya itu tadi. Jadi bisa lebih bebas untuk ngayunnya. Oh iya, untuk dudukan sama sandarannya ini bisa kalian custom ya. Customnya bisa mulai dari custom warna sampai custom dari bahan pembungkusnya. Bisa kalian pakai fabric ataupun Oscar kayak yang gue punya ini. Nah, jadi gimana nih kesimpulan untuk kursi yang satu ini? Kalau menurut gue pribadi ya, selama hampir 7 hari gue pakai, kursi ini tuh emang memberikan kesan yang amat sangat berbeda dari kursi gue yang sebelumnya. Walau sebenarnya kursi gue yang sebelumnya juga nggak jelek, itu juga udah bagus banget gitu, udah bikin gue nyaman juga saat duduk. Cuman masalahnya ketika gue pakai kursi ini tuh emang pengalamannya tuh jadi lebih bagus lagi gitu, jadi lebih enak. Kedua kursi gue ini mereknya dari Indachi ya. Kalau kalian penasaran sama kursi gue yang lama, kalian bisa cek aja videonya, ada di sini. Cuma nggak tahu kenapa ketika gue cobain kursi ini tuh feel-nya tuh beda gitu. Terutama masalah solidnya ya. Kursi ini tuh emang bener-bener solid. Jadi kalau kita gerakin, kita puter, kita maju mundur gimana pun, dia nggak ada bunyi-bunyi kretek-kreteknya gitu. Kalau kursi gue yang lama, sorry to say ya, kadang kursinya tuh suka ada bunyi-bunyi yang aneh gitu loh. Kalau ini bener-bener solid, sama sekali nggak ada bunyi-bunyi yang aneh. Jadi menurut gue build quality-nya emang beda sih. Karena ya emang harga juga nggak bohong sih ya. Untuk dudukannya juga jauh lebih empuk dan armrestnya ini juga lebih tinggi. Jadi lebih enak ketika tangan ditaruh di armrestnya. Tapi sayangnya emang armrest ini tuh nggak bisa dinaik turunin ya. Mungkin kalau misalnya bisa dinaik turunin, ini bakalan jadi nilai plus nih buat kursi ini. Untuk kakinya yang terbuat dari nilon ini sama sekali bukan masalah buat gua. Karena dengan berat badan gua yang nggak lebih dari 50 kilo kayaknya kalau misalnya pakai yang bahan krom ataupun aluminium, itu bakalan banyak mubazirnya gitu. Jadi ya kalau misalnya kalian juga berat badannya nggak berat-berat banget gitu, nggak masalah kalau misalnya kalian pilih yang bahannya dari nilon. Karena perbedaan dari bahan kakinya juga beda juga harganya ya. Itu juga mungkin sebabnya kenapa gue pilih kakinya yang berbahan nilon.
Karena memang kan kursi ini tuh ada 3 varian ya untuk kakinya. Ada yang nilon, krom, sama aluminium. Tentu aja yang aluminium ini yang paling murah harganya. Krom yang harganya sedang dan aluminium yang harganya paling mahal. Berhubung sampai saat ini gue masih menyandang sebagai kaum kerehore, makanya gue pilih dari 3 varian ini yang harganya paling murah, yaitu yang bahannya dari nilon. Dan kalau kalian penasaran dan pengen beli kursi yang kayak gue gini, seperti biasa linknya gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Kalian bisa langsung cek aja dan langsung order lewat link yang gue kasih di bawah. Pokoknya mas, selama gue pakai kursi ini tuh hampir nggak ada keluhan, selain pada sandarannya ini. Karena sandarannya ini sebenarnya enak, udah empuk, terus ada fitur sinkronnya juga. Cuma masalahnya menurut gue sandarannya ini kurang tinggi. Jadi kalian bisa lihat noh, cuma segini doang. Jadi kalau misalnya kepalanya pegel nggak bisa sandaran gitu. Apalagi kalau misalnya badan kalian tinggi, bakalan kosong gitu, nggak bisa nyandar. Mungkin itu aja sih yang harus kalian pertimbangkan. Kalau misalnya kalian butuh kursi yang ada sandarannya, kayaknya jangan beli kursi yang ini sih. Bisa pilih aja kursi yang lama gue itu, karena dia ada headrestnya. Dan by the way, kursi ini tuh adalah kursi merek terbaru ya. Jadi kalau kalian lihat yang di internet itu bentuk armrestnya beda, ya harap maklum aja. Karena yang di internet itu rata-rata bentuknya bentuk lama. Yang bentuk barunya itu yang kayak gue review ini. Oke, mungkin segitu aja untuk video review gua tentang kursi Indachi yang satu ini. Kalau kalian punya pengalaman tentang perkursian, bolehlah ditulis di kolom komentar di bawah. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, juga jangan ragu untuk like dan share video ini ke seluruh akun sosial media kalian. Serta pastiin kalian udah subscribe ke channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye!